Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Shaimin sahimat rahimakumullah. Dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang kewajiban puasa, Allah menjelaskan di ujungnya bahwa puasa kita, ya, kita diberikan harapan, ya, diberikan satu cita-cita dan diberikan satu tujuan atau target agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saya madamakumullah, banyak sekali definisi takwa, banyak sekali ciri-ciri takwa bertebaran di berbagai ayat di Al-Quran. Bahkan banyak pula ulama yang mengutak-ngatik, istilahnya meneliti, ya, kemudian menggali dari banyak dalil tentang apa itu arti takwa. Salah satunya adalah beberapa ulama itu meyakini bahwa takwa itu bisa diambil dari hurufnya yang membentuk takwa sendiri, yaitu ta, qaf, waw, dan ya, yang masing-masing mempunyai arti tersendiri secara spesifik. Ta yang pertama artinya tawadu. Orang yang bertakwa selalu merasa rendah hati, harus selalu merasa berada di bawah orang lain. Jangan sekali-kali orang yang bertakwa itu merasa di atas orang lain, karena itu adalah bibit ta'azzus wa takabbur. Sehingga orang-orang bertakwa selalu tidak pernah menyombongkan diri, baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian huruf waw, huruf qaf itu dari kata-kata qaniun, yaitu orang bertakwa selalu menerima. Bahasa Jawanya nerima ing pandung, menerima apapun yang Allah berikan, kesusahan, kesenangan, ya, kebaikan ataupun musibah, semua diterima karena dia yakin ada hikmah di balik itu semua. Sehingga kalaupun diberi musibah, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menghujat Allah. Jika diberi kesenangan, tidak juga dia mengatakan bahwa kesenangan itu adalah hasil karyanya, tapi semata-mata dia terima sebagai ketentuan Allah. Itulah qaniun. Artinya bersyukur dalam setiap keadaan, bersabar dalam setiap keadaan. Kemudian huruf yang ketiga adalah waw, waraun. Arti harfiahnya adalah berhati-hati. Orang yang berhati-hati disebut dengan wirai, sifatnya waraun. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dimaksud dengan waro itu? Berhati-hati itu. Kata Umar, engkau berjalan di gelap gulita, di lantai yang licin. Nah, kira-kira begitulah hati-hati itu. Sehingga tidak akan pernah dia mau dengan sengaja mencoba untuk melanggar perintah Allah, karena dia berhati-hati dan selalu bertanya. Setiap ingin melakukan pekerjaan, setiap ingin mengatakan suatu ucapan atau perbuatan, setiap ingin memikirkan sesuatu, apakah yang saya ucapkan, apakah yang saya pikirkan, apakah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak, ya, membuat Allah senang atau tidak, apa membuat Allah murka atau tidak. Sehingga dengan kehati-hatian ini dia bisa selamat dari sebuah keadaan yang menyebabkan dia menjadi kufur atau menjadi fasik. Orang yang waraun adalah termasuk orang-orang yang takwa, ya. Kemudian huruf yang terakhir ya, dari kata-kata yakin. Orang yang bertakwa sangat meyakini bahwa semua perintah yang dibebankan kepada dia adalah untuk dirinya sendiri. Artinya di balik itu ada kebaikan yang banyak yang bisa dia nikmati nanti kelak.
Begitu pula dia yakin bahwa setiap larangan Allah pasti ada kebaikan di dalamnya yang menghindari dia dari diazabnya dia di neraka nanti. Sebagai contoh, kalau kita ketemu di pinggir jalan ya, dengan seutas kabel listrik yang terbuka, lalu ada orang yang datang pada kita mengatakan kepada kita, kalau kamu mau memegang kabel itu ya, maka saya akan kasih kamu uang yang banyak sekali gitu. Tentu kalau kita mempunyai sifat yang waraun, hati-hati, dan apalagi sifat yang yakin, maka kita tidak akan pernah mau menerima uang itu dan melaksanakan memegang kabel itu. Kenapa? Karena kita punya sifat yakin bahwa kalau kita pegang kabel itu selalu pasti akan ada keburukan di dalamnya. Kita akan menjadi korban kesetrum dan akan gosong dan kemungkinan akan mati. Begitu pula setiap larangan-larangan Allah, pasti di dalamnya ada keburukan yang luar biasa yang siap untuk menerkam kita dan siap untuk menjadikan kita, mengarahkan kita kepada nerakanya. Oleh sebab itu, shaimin shaimat Allah, marilah kita teladani ya, fatwa para ulama ini yang membahas takwa dari sisi huruf yang membentuknya, yaitu huruf ta dari tawadu, qaf dari qaniun, waw dari waraun, dan ya dari yakin. Kita laksanakan empat ini dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sukses bertakwa, sehingga Allah tidak akan pernah membuat kita masuk ke dalam neraka, namun mengarahkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.